Berikut ini adalah alat-alat, reagensia, serta bahan-bahan yang digunakan dalam uji TBC sari kedelai. Sari kedelai merupakan minuman kaya nutrisi yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan nilai gizinya yang tinggi menjadikan sari kedelai sebagai media yang sangat ideal bagi pertumbuhan berbagai jenis mikroba, baik yang menguntungkan maupun yang berbahaya bagi manusia. Menurut Suharman dan kawan-kawan, ada 3 alasan utama mengapa mikroba sangat menyukai sari kedelai. Yang pertama adalah tingkat keasamannya yang mendekati nilai normal. Yang kedua adalah kandungan gizinya yang sangat lengkap sehingga mendukung pertumbuhan makhluk hidup seperti mikroba. Yang ketiga, kadar airnya yang tinggi yaitu mencapai sekitar 85%. Menurut SNI nomor 7388/2009, cemaran mikroba maksimal pada sari kedelai adalah 5 kali 10 pangkat 4 CFU per mili. Berdasarkan SNI tersebut, dilakukan 4 kali pengenceran pada uji TBC. Glacer yang berisi tiglu dimasukkan ke dalam plastik PP, cawan Petri dimasukkan juga ke dalam plastik PP lalu diikat hingga tidak ada udara di dalam. Kemudian disterilisasi alat dengan menggunakan autoclave. Disterilisasi selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Setelah 15 menit dan suhu autoclave menurun, diambil alat-alat yang sudah disterilisasi. Disiapkan juga larutan NaCl 0,9% ke dalam masing-masing tabung reaksi tutup bulir sebelum dilakukan sterilisasi. Kemudian dilakukan juga sterilisasi dalam waktu 15 menit pada suhu yang sama yaitu 121 derajat Celcius. Untuk pembuatan media PCA sebanyak 250 ml digunakan 5,6250 gram serbuk PCA. Serbuk PCA yang sudah ditimbang sebanyak 5,625 gram dilarutkan ke dalam 250 ml Aquades yang sudah dididihkan terlebih dahulu. Dimasukkan 50 ml Aquades didih ke dalam gelas ukur. Kemudian ditambahkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml untuk pelarutan, dihomogenkan lalu ditutup dengan menggunakan aluminium foil. Setelah dihomogenkan, dipanaskan media PCA di atas hot plate hingga mendidih. Setelah dididihkan, media didinginkan lalu dibungkus dengan menggunakan plastik PP dan dikeluarkan udara yang ada di dalam plastik sebelum memulai sterilisasi. Media PCA yang sudah didinginkan tadi kemudian disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Sebelum melakukan uji TBC, laminar dibersihkan terlebih dahulu dengan cara melap meja kerja menggunakan tisu yang sudah diberi alkohol 70%. Meja kerja dilap dengan searah, kemudian dinyalakan sinar UV selama 30 menit sebelum laminar digunakan. Setelah 30 menit penggunaan sinar UV, dimatikan sinar UV lalu dinyalakan lampu LED dan dinyalakan juga blower. Di blower laminar selama 15 menit sebelum digunakan. Lalu dimasukkan semua alat-alat yang digunakan untuk TBC ke dalam meja kerja. Dimulai dengan melakukan pengenceran pertama, diambil 1 ml sampel sari kedelai lalu dilarutkan ke dalam 9 ml NaCl, kemudian di vortex agar homogen. Untuk pengenceran berikutnya dilakukan dengan cara mengambil 1 ml dari pengenceran sebelumnya. Maka pengenceran
pengenceran kedua diambil 1 mili dari hasil pengenceran pertama. Selanjutnya pengenceran ketiga diambil dari 1 mili pengenceran kedua. Untuk pengenceran keempat diambil 1 mili dari hasil pengenceran ketiga. Memijarkan mulut tabung reaksi ular di dekat tapi Bunsen dilakukan untuk menjaga kondisi aseptis selama proses pengenceran. Homogenisasi menggunakan vortex dilakukan untuk mencapai homogenisasi yang sempurna. Proses homogenisasi ini akan memecah gumpalan sel dan menyebarkan mikroorganisme secara merata ke seluruh cairan pengencer. Kemudian dilakukan penanaman secara duplo dengan menggunakan metode tuang dengan mengambil 1 mili sampel dari masing-masing pengenceran dan kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri. Hal yang sama juga dilakukan pada cawan Petri. Cawan Petri dipijarkan untuk menjaga kondisi penanaman tetap aseptis. Dituangkan media PCA sebanyak 15 mili ke masing-masing cawan Petri yang sudah diisi sampel dari masing-masing pengenceran bertingkat tersebut. Dihomogenkan dengan cara membentuk angka 8. Dibungkus cawan Petri dengan menggunakan kertas lalu diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu 37 derajat Celcius menggunakan inkubator. Diinkubasi selama 2 hari dan setelah 2 hari dilakukan perhitungan jumlah koloni menggunakan koloni Cantor. Setelah diinkubasi 2 hari, diperoleh bahwa hanya pengenceran 10⁻³ yaitu pada cawan Petri kedua yang memenuhi syarat perhitungan. Berdasarkan hasil uji total plate count atau TPC, diperoleh total cemaran mikroba pada sampel sari kedelai sebesar 2,38 kali 10⁵ CFU per mililiter. Hasil ini menunjukkan bahwa produk tidak memenuhi syarat Mutu Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 7388 tahun 2009 karena telah melebihi batas maksimum cemaran yang ditetapkan yaitu sebesar 5 kali 10⁴ CFU per mililiter.